Hari berikutnya, Naura mengambil seluruh barang-barangnya dari rumah Arga. Ia menatap lekat semua barang banyak yang diangkut. Naura masih tak menyangka jika ia kini sudah menikah, padahal waktu itu sangat tidak tersirat sama sekali. "Patuh ya, awas jangan membangkang sama Sam, dia suamimu sayang," ucap Mary. "Iya Mam, jika dia tak berulah mana mungkin aku macam-macam." Naura datang ke sana sendirian sementara Sam pagi-pagi buta sudah pergi ada urusan di perusahaan yang mengharuskan ia tak bisa mengantar Naura, namun Naura tak mempermasalahkan itu. Sebelum pergi Naura berpelukan dengan kedua orang tuanya, bisa dikatakan ia kini akan memulai kehidupan baru. "Sering-seringlah datang ke sini ya," ucap Arga yang diangguki Naura. "Of course Pap, ya sudah pergilah sayang." Naura pun masuk ke dalam mobil menancap gas, mobilnya membelah jalanan raya meninggalkan pelataran rumah kedua orang tuanya. Naura menyuruh orang kepercayaan untuk menata barang-barangnya di mansion Sam, sementara ia akan langsung pergi menuju perusahaan. Tidak ada kata libur bagi Sam maupun Naura sendiri, mereka berdua selalu pulang malam karena padatnya jadwal. Tak terasa 2 bulan berlalu. Karena hari ini hari libur Sam maupun Naura menghabiskan waktu bersama di gym pribadi, metabolisme tubuh keduanya harus tetap sehat dan bugar. Setelahnya mereka berjemur di bawah sinar matahari pagi. "Sam," lirih Naura seraya menoleh pada pria tampan yang duduk di sampingnya itu. Samuel membalas tatapan hangat Naura. "Apa sayang, tumben tak menghindar lagi gak kayak biasanya," lanjut Sam sengaja, yang menyindir sikap istrinya akhir-akhir ini. "Haish," merona Naura, "ada sesuatu yang ingin kutunjukkan, sebenarnya mau kemarin-kemarin namun karena kita sama-sama sibuk jadinya sekarang." "Apa itu?" Naura mengambil sebuah kotak dari sakunya, ia pun menyerahkan itu pada Sam. "Bukalah, ini jawaban mengapa aku selalu menghindar dan enggan berdekatan denganmu akhir-akhir ini." Sebelum membuka Sam menatap lekat wajah cantik istrinya seraya mengecup tangan atas Naura. "Jangan bilang ini surat izin proyek baru dan kau pergi ke luar kota, aku tak menyetujuinya Ra." "Enggak, buka dulu." Sam tak yakin namun dengan perlahan ia pun membukanya. Tampak Sam tak berkedip, ia mematung menatap isi dari dalam kotak. "Bagaimana?" tanya Naura tersenyum. Ini apa maksudnya? Apa kau hamil sayang?" Terbata Sam seolah tak percaya. Naura meraih wajah tampan Sam agar menatapnya intens. "Iya aku hamil, kalau itu tes pack milik Nessie gak mungkin aku tunjukkan." "Haha," Sam tertawa namun matanya berkaca-kaca membuat Naura bertanya-tanya. "Hahaha, GREPH." Samuel sontak memeluk tubuh istrinya erat menciumi wajah cantik itu tak henti-henti. "Terima kasih sayang, terima kasih. Oh Tuhan, aku tak pernah sebahagia ini." Air mata Sam jatuh. Naura tersenyum bahagia, keduanya berpelukan. Melihat Sam yang menangis, Naura pun ikut menangis. "Padahal kita merencanakan anak ini dari jauh hari ya, tanpa ikatan resmi," ucap Naura. Sam menjitak pelan dahi Naura. "Aku begitu kesusahan menahan H4 serat kala itu, sedangkan kau fine-fine saja puas menggodaku." Naura terkekeh. Sam tak peduli, ia memeluk tubuh Naura mengelus lembut perut yang masih rata itu. "Aku akan jadi ayah." "Iya," kepala pelayan yang melihat dan seorang bibi pembantu tersenyum bahagia, ikut terharu menyaksikan momen tuannya. Ini yang dinanti-nanti tuannya dari dulu. Sekarang setelah hadirnya Naura, banyak perubahan besar yang terjadi dalam hidup Samuel. Maria melirik putrinya yang tengah menyiram bunga di taman. Sampai saat ini usia kandungan Giselle yang memasuki 7 bulan, Giselle masih belum memberitahu kepada kedua orang tuanya siapa ayah dari anak itu. Biar dia sendiri yang memberitahu tanpa paksaan. Lirih Maria, ia sudah bersyukur dengan sikap putrinya yang kini sudah mulai menerima kenyataan dan tidak mengganggu rumah tangga Sam. Giselle mengelus lembut perut buntingnya, tatapan wanita itu kosong. Ia sudah lama keluar dari dunia model hanya untuk menenangkan diri. "Apa sudah saatnya aku memberitahu siapa ayah anak ini?" Hati kecilnya masih menginginkan Sam, namun apa daya takdir berkata lain, dan saat ini Giselle sedang berusaha untuk tak mengganggu dan mengusik rumah tangga Naura. "Ray," lirih Giselle menatap ponsel di mana di sana tampak terakhir kali mereka chatan. Dalam waktu bersamaan, ting tong,
Giselle menoleh saat ada tamu, sementara Maria langsung menuju gerbang untuk melihat siapa yang datang. Gerbang dibuka, tampak seorang pria berjas navy berdiri. Maria terkejut dengan kedatangannya. Ray tersenyum seraya langsung memberi salam. Sudah lama sekali Ray, silahkan masuk. Ray pun masuk ke dalam rumah itu. Giselle yang penasaran akan siapa yang datang, ia mengintip dari taman. Dek, Ray, lirihnya terkejut. Apa om juga ada tante? Ada Ray, apa mau bertemu dengannya? Tanya Maria seraya memberikan jamuan. Boleh tante, sekalian aku juga mau bicara sama kalian berdua. Timpal Ray menatap sekeliling rumah itu mencari sesuatu. Giselle-nya ada, lanjut Ray yang sudah lama tak bertemu. Ada, terbata Maria. Ia sedikit merasa malu takut reaksi Ray saat melihat perut bunting putrinya tanpa keberadaan suami. Giselle meremas ujung baju kuat, ia panik saat Ray datang ke sana tanpa memberitahunya bahkan lewat handphone sekalipun. Namun Giselle sadar jika Ray mengungkapkannya juga tak masalah karena bagaimanapun tidak selamanya harus ditutupi. Wah Ray, apa kabar? Sapa Papa Giselle saat tiba di ruang tamu. Ia kenal Ray yang kini memulai karirnya di dunia bisnis. Aku baik, bagaimana dengan Om? Baik sekali, Giselle, panggil Maria pada putrinya. Baik Giselle maupun Ray sendiri mereka terdiam, namun Giselle melangkah masuk ke dalam dan ikut duduk di antara mereka. Giselle dan Ray saling tatap. Ray melirik perut bunting wanita itu. Apa kabar Giselle? Apa kabar juga Ray? Ray merasakan perubahan pada Giselle, penampilan dan juga rambutnya yang kini dipotong pendek. Ada apa sehingga kami harus berkumpul seperti ini? Mulai ramah Papa Giselle. Ray mengatur nafas agar tetap tenang. Sebenarnya aku dan Giselle sudah sering bicara mengenai hal ini, namun aku memilih memberitahu kebenaran kepada kalian sekarang saja. Apa itu? Apa ada sesuatu? Timpal Maria merasa ada yang aneh. Aku Ray, ayah dari anak yang sedang Giselle kandung. Ujar Ray berani tak peduli lagi reaksi mereka bagaimana. Rama dan Maria terbelalak, tak bohong mereka berdua begitu syok. Pukul dan caci maki aku jika kalian berkenan karena telah sejauh ini, sudah dari jauh hari aku mau datang ke rumah namun Giselle melarangnya, tidak menginginkan sekarang namun aku menolak. Lanjut Ray, bukankah kau juga dulu pernah menjalin hubungan dengan Naura Ray? Tanya Maria. Ray menghela nafas berat lalu ia pun menganggukinya. Iya, jadi kalian, terbata Rama. Oh Tuhan, saling bertukar pasangan. Maria menatap Giselle yang menunduk. Ia merasa tingkah anaknya benar-benar di luar nalar. Aku seburuk itu Mapah. Lirih Giselle pasrah mengakui. Sudah cukup, tutup semua itu. Mama tak mau mendengar ulahmu lagi, tetap jadi Giselle yang sekarang. Ambil hikmahnya, mungkin itu cara Tuhan mempertemukan kamu dengan Ray. Timpal Maria. Kami terkejut, tak bisa menyalahkan juga karena sudah terlanjur. Namun Ray, Om kini lega dan kau datang ke sini mengakuinya. Timpal Rama, apa rencanamu selanjutnya? Tentu menikahi Giselle karena aku ayah dari anak yang dikandungnya.